Ada satu pertanyaan yang sangat mendasar. Kok bisa pakai skema hibah gitu ya? Biasanya kan dibeli, kok ini dihibahkan? Sesungguhnya ini ada pertanyaan yang sangat penting. Saya melihat ada 4 alasan. Yang pertama, adanya aset produktif di bank muamalat yang berkualitas rendah. Artinya cukup besar bad debt yang dimiliki oleh bank muamalat. Nah, ini tidak mudah untuk menyelesaikannya. Nah, BPKH siap untuk menyerap aset yang berkualitas rendah ini. Yang kedua, untuk bisa berjalan dengan baik ke depan, BPKH harus menempatkan dana, baik itu dalam bentuk deposito, demikian juga placement-placement lainnya. Nah, yang ketiga, dengan adanya skema hibah ini akan sangat memberikan keuntungan dari sisi tax strategi, karena jual beli itu pasti berbeda dengan hibah. Dan yang keempat, masuknya BPKH itu akan memberikan satu positioning baru, satu komitmen capital, komitmen network, dan komitmen backup yang itu adalah sovereign juga berupa BPKH, dan ini menjadi sangat-sangat dibutuhkan oleh bank muamalat. Jadi 4 hal inilah mengapa Islamic Development Bank, Bank Bokyan, National Bank of Kuwait berikan dengan cuma-cuma. Nah, alasannya keempat hal tersebut. Nah, ini menurut saya adalah mitra yang paling baik yang dimiliki oleh bank muamalat adalah BPKH. Karena BPKH bisa langsung menjadikan bank muamalat seluruh cabang-cabangnya sebagai arms of branches. Bisa menjadikan seluruh cabang bank muamalat adalah sebagai tempat penyetoran haji dan umroh di seluruh Indonesia. Demikian juga untuk membayar dan untuk lain sebagainya. Jadi BPKH tidak perlu membuka cabang, BPKH tidak perlu memiliki kantor-kantor, BPKH tidak perlu memiliki SDM yang cukup banyak. Cukup membeli satu bank saja dan sudah menjadi kasnya. Seperti itu. Baik, kalau dilihat dari segi risiko apa sih yang mungkin muncul dengan adanya penghibahan ini? Risiko yang paling berat adalah bagaimana mengatasi aset yang berkualitas rendah. Aset yang berkualitas rendah dalam kurung bad debt. Nah, tetapi BPKH sudah melakukan satu Master of Settlement Agreement dengan PPA, perusahaan pengelola aset, itu di September kemarin. Jadi ada yang disebut dengan asset management. Nah, asset management ini adalah mengumpulkan aset-aset yang berkualitas rendah, kemudian dikeluarkan oleh bank muamalat dari portfolionya, sehingga nanti sisanya adalah aset-aset yang bersih. Nah, ketika aset-aset yang berkualitas rendah ini dikelola, banyak pihak yang mau membeli dengan diskon. Artinya banknya tetap clean and clear, walaupun pastinya total asetnya akan berkurang, tetapi yang bad debt-nya itu sudah aman dan ada yang menyelesaikan. Seperti itu. Jadi Master Settlement Agreement dengan PPA itu sangat-sangat penting sekali. Baik, kalau untuk bank muamalat sendiri, risiko apa yang mungkin terjadi dengan adanya hibah ini? Sesungguhnya tidak ada risiko, yang ada adalah keuntungan. Kan yang paling penting adalah bagaimana bank ini bisa tumbuh, bisa berkembang, dan bisa gain trust yang lebih tinggi dari masyarakat. Dan memiliki satu darah baru untuk tumbuh dan berkembang. Permasalahannya sekarang tidak ada pihak, terutama yang private investor itu sekuat BPKH. Karena BPKH itu uangnya kan nambah tiap hari ya. Uangnya nambah tiap hari dari setoran haji, demikian juga bisa diputarkan dananya. Nah, jadi dengan adanya mother company atau strategic partners yang memiliki dana yang sangat besar, pada waktu yang sama si company ini membutuhkan networking, membutuhkan branches, ini menjadi satu simbiose mutualisme yang sangat menguntungkan gitu loh. Jadi saya melihat masuknya BPKH ke bank muamalat ini adalah satu keputusan yang sangat amat ditunggu oleh bangsa Indonesia agar bank muamalat tidak jatuh dan dia bisa tumbuh seperti bank-bank syariah lainnya di dunia.